Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la ma'budu bihaqqin siwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la rasula wan nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Al hadis au kama qala. Hadirin masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang mulia di tempat yang penuh barokah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu insyaallah kita akan mendapatkan sa'adatun fid dunya wal akhirah. Kita akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Kedua kalinya masyarakat muslimin rahimakumullah, semoga sholawat serta salam tetap terabadikan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mendidik kita, mengajarkan kita, sehingga pada saat ini kita masih berpegang teguh dengan ajaran beliau, yaitu dinul Islam. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, di dalam surat At-Tur mulai dari ayat 17 sampai dengan 28, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan penghuni surga yang dihuni oleh orang-orang yang bertakwa dengan berbagai macam kenikmatannya, di mana masyarakat muslimin rahimakumullah, penghuni surga akan memperoleh kenikmatan yang tiada tara, mendapatkan fasilitas yang serba istimewa dan dilayani oleh pelayan-pelayan yang sangat mempesona. Bahkan masyarakat muslimin rahimakumullah diberikan usia tetap sebaya. Di dalam ayat yang ke-24 di surat At-Tur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yatufu alaihim wilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Di dalam surga itu mereka akan dilayani oleh pelayan-pelayan yang masih muda, ka'annahum lu'lu'um maknun, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan, tidak pernah terjamah oleh siapapun. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun, dan di dalam surga itu mereka saling bercerita, saling bertanya, menceritakan amaliyah ibadah yang pernah dilakukan ketika dulu di dunia yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, di antara mereka pun bercerita, wa qalu inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka kemudian bercerita kenapa mereka bisa masuk ke dalam surga ini. Mereka mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu ketika di dunia, ketika bersama dengan keluarga kami adalah orang-orang yang takut
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang takut tentang hari kiamat, orang-orang yang takut adanya hari hisab, khawatir nanti mendapatkan hisaban yang sulit dan khawatir akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang takut inilah kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, selaras dengan ayat ini adalah yang ada di surat Al-Mulk ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menceritakan, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam kondisi di mana meskipun tidak melihat Tuhannya tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janji Allah lahum maghfirah, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala wa ajrun kabir, dan pahala yang besar dan masukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir masyaallah muslimin rahimakumullah menjelaskan yakhshawna rabbahum bil ghaib adalah orang-orang yang mayyakhafu maqama rabbuhu fima baina wa baina, orang yang tahu kedudukan Rabbnya, kedudukan Tuhannya antara dirinya dan antara orang ini. Idza kana ghaiban 'anil nas fayankaffu 'anil ma'asi. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apabila dia berada di dalam kesepian, sendirian, tidak ada orang yang tahu, maka dia tetap meninggalkan kemaksiatan. Wa yaqumu bit-tha'ah haitsu la yarahu ahadun illallah. Dan orang yang yakhshawna bil ghaibi, orang yang takut kepada Allah dalam kondisi yang dia tidak melihat Allah adalah tetap melakukan ketaatan meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali Allah. Sehingga masyarakat muslimin rahimakumullah, orang yang takut kepada Allah dalam kondisi apapun ini kemudian dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 7 golongan, yang mana 7 golongan ini akan mendapatkan naungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudilluhumullahu dhillur arsy la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan masyarakat muslimin rahimakumullah, yang mana orang ini akan mendapatkan naungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah rajulan ta'atuhum ra'atun zatu mansabin wa jimalin faqala inni akhafullah. Ada seorang laki-laki yang ketika diajak untuk berzina dengan seorang perempuan yang mempunyai kedudukan, perempuan yang kaya, yang cantik, diajak untuk berzina, tapi apa kata seorang ini? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia harus dibayar, itu tetap tidak mau melakukan kemaksiatan. Ini contoh orang yang tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Kemudian contoh yang kedua adalah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rajulan tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminu, yaitu seseorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah, dan sedekahnya itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, diibaratkan seakan tangan kanannya yang memberi tidak diketahui oleh tangan kirinya, saking ikhlasnya, biarpun ada orang maupun tidak, tetap bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Dan juga di dalam sebuah hadis sahih yang ada di kitab Fathul Bari, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menceritakan di sana bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini hadis riwayat Abu Hurairah, kana rajulun yasrifu ala nafsi falamma qabalul maut qala li banihi idza ana mittu akhrikuni thumma idhanuni thumma dharruni firrih. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang
orang laki-laki yang hidup pada zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang laki-laki dia sukses mengantarkan anak-anaknya. Kemudian ketika di akhir hayatnya sebelum meninggal dunia, kemudian laki-laki ini mengumpulkan anak-anaknya. Wahai anak-anakku, ayyu abin kuntu lakum, menurut kalian bagaimana ayahmu ini? Apakah ayahmu ini orang baik atau bukan? Apa jawaban dari anak-anaknya? Khairu abin, wahai ayah, engkau adalah sebaik-baik ayah. Apa kata ayah orang ini? Apa kata seorang ini? Yang tahu tentang diriku adalah aku, di mana kalian ketahuilah bahwa aku ini sama sekali tidak mempunyai kebaikan apapun, dan saya takut nanti, khawatir nanti kalau aku akan mati, dan di akhirat nanti saya khawatir akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wahai anak-anakku, idza ana mittu akhriku, apabila aku nanti sudah meninggal dunia, maka bakarlah mayat saya, kemudian athanuni, kemudian tumbuklah mayat saya itu sampai lembut, tsummandaruni firrih, kemudian pergilah ke laut, dan jangan sampai engkau menaburkan apiku itu sampai ada angin yang kencang yang menghembaskannya. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, kemudian pesan ini dilakukan oleh anak-anaknya. Maka kemudian ketika itu Allah memerintahkan kepada bumi untuk mengumpulkan api itu. Kemudian Allah katakan kun, maka hidup kembalilah orang ini. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berkata kepada dia, ma hamalaka ala ma sonata, wahai hambaku, apa yang menyebabkan kamu melakukan tentang itu? Kenapa kamu memerintahkan anak-anakmu untuk membakar jenazahmu? Apa jawaban seorang ayah ini? Qala rabbi khasyatuk, ya Rabbi, saya takut kepada azabmu. Di riwayat yang lain makhafatuk, karena saya takut akan azabmu. Faghfaralah, maka orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, sehingga manakala kita dalam kehidupan ini masih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fisirri wal anani fil alaniyah, baik di posisi kita sendirian maupun di keramaian, kalau kita masih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ketakutan inilah yang akan bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, apabila dalam kehidupan ini kita tidak punya takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Jawa gak duwe wedi, maka orang ini bakal celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.